Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Senang rasanya pada kesempatan kali ini Karyo bisa menyapa adik-adik sekalian. Pelayan firman dalam ibadah PT online kali ini, adik-adik akan dilayani oleh Penatua Inengah Kisit. Dan untuk pemandu lagu, adik-adik diiringi oleh Kak Togar, Kak Ferdi, dan Kak Puri. Baik, sebelum kita memasuki ibadah, kakak harapkan pada saat ibadah nanti adik-adik dalam posisi ibadah juga ya, yaitu dengan duduk berpakaian rapi serta dalam keadaan bersih. Untuk selanjutnya kakak mempersilahkan adik-adik untuk bersaat teduh. Baik, jika sudah, mari berdiri untuk memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Allah yang bertata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puja dan kami puji namanya. Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mohon berkati proses ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah PT online ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mari kita membuka Alkitab dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. Jika sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Baik, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku. Saat ini ku sujud menyembahmu dalam hadiratmu. Saat ini curahkanlah urapanmu Tuhan kepada umatmu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada beru
sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu pada saat ini. Alkitab kami sudah terbuka, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kiranya kami hikmat kemampuan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh diberikan kemampuan untuk mengerti bahkan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah kiranya kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Ulangan pasal 9. Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama pada saat ini. Dengan berikutnya adalah orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memenangkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik sekalian, silakan duduk. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Tidak lama lagi kita bahkan seluruh masyarakat Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Peringatan ini adalah merupakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Memang setiap tahunnya masyarakat Indonesia merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang sangat kita cintai, yang sangat kita banggakan, dengan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan dan kreativitas di dalam rangka mengingat rayakan hari kemerdekaan itu sendiri. Dan semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Karena kemerdekaan yang diperoleh ini tidaklah mudah. Kemerdekaan ini diperoleh dengan penuh perjuangan, dengan pengorbanan darah, dengan kesetiaan, kesemangatan, sehingga pada akhirnya boleh mencapai kemerdekaan itu sendiri. Perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan itu tidak mengenal lelah, tetapi terus berjuang terus, sehingga memperoleh
kemerdekaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemerdekaan Republik Indonesia ini diperoleh karena kemampuan para pahlawan, karena semangat para pahlawan, karena semangat perjuangan itu sendiri, atau karena kegagahan, karena kekuatan para pahlawan dan juga masyarakat yang mengambil bagian di dalamnya? Kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh ini, diraih adalah karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang ikut mengambil bagian di dalamnya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat kepada seluruh para pahlawan yang telah berjuang. Dan juga termasuk seluruh para pemuda dan masyarakat yang mengambil bagian di dalam perjuangan itu. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memimpin dan menuntun sehingga pada akhirnya memperoleh kemerdekaan yang sangat dicintai sampai pada saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya setiap memperingati hari kemerdekaan itu, setiap memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia itu selalu disampaikan pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia. Pidato ini disampaikan di dalam rangka untuk mengingat kembali tentang perjuangan itu sendiri, betapa beratnya perjuangan yang dilakukan, begitu banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan di dalam rangka mencapai kemerdekaan, di dalam rangka meraih kemerdekaan itu sendiri. Tetapi sebagai masyarakat yang sudah memperoleh kemerdekaan itu, tentu mempunyai suatu peran penting di dalamnya, di dalam rangka membangun bangsa ini. Setelah memperoleh kemerdekaan, maka yang diperlukan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Umat Tuhan wajib untuk dapat melakukannya. Oleh sebab itu, salah satu yang harus dilakukan oleh masyarakat termasuk umat Tuhan dan termasuk adik-adik taruna sekalian adalah harus tekun belajar, harus giat belajar, harus rajin belajar, dan juga harus semangat di dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Dan juga tidak terlepas dengan harus saling mengasihi satu dengan yang lain, harus saling menyayangi satu dengan yang lain, sehingga di dalamnya itu bisa terjalin komunikasi yang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini di dalam Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga menyampaikan tentang pidato atau khotbah, tentang pengajaran yang disampaikan oleh Musa kepada Israel setelah tiba di Sungai Yordan. Di sini Musa mengingatkan Israel tentang pimpinan dan pertolongan Allah di dalam merebut wilayah orang Amori dan Moab hingga memperoleh kemenangan, sehingga dapat menduduki wilayah itu dengan baik. Nah, di sini Musa mengingatkan bahwa keberhasilan ini bukanlah karena kemauan, bukanlah karena kemampuan, bukanlah karena kekuatan daripada Israel itu sendiri, tetapi karena campur tangan Tuhan. Pidato atau khotbah Musa ini juga disampaikan di dalam rangka
mempersiapkan Israel dalam memasuki dan mendiami tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Nah, kebesaran Israel, keberhasilan Israel di dalam merebut dan menduduki tanah Kanaan ini, dari pemilih tanah Kanaan itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang enak yang dikenal sebagai bangsa yang kuat, yang dikenal sebagai bangsa yang tinggi, yang dikenal sebagai bangsa-bangsa yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Sehingga tidak ada yang mampu bertahan untuk melawan mereka. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Israel bisa memperoleh kemenangan dengan melihat kondisi yang luar biasa itu, dengan memiliki kekuatan itu? Mari kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Dialah yang berperang, Dialah yang akan menghalau, Dialah yang akan menghanguskan lawan-lawan itu. Jadi keberhasilan ini bukan karena Israel itu baik, keberhasilan ini bukan karena Israel itu memiliki prestasi, keberhasilan ini bukan karena Israel itu gagah, tetapi karena Allah menepati janjinya kepada Abraham, leluhur bangsa Israel. Dan juga karena Allah sedang memenuhi rencana-rencana dan ketetapannya atas Israel. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita diminta agar rendah hati dan juga kita memiliki kasih, mengasihi sesama. Terlebih-lebih adalah mengasihi Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah merupakan respon iman kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak bangsa, termasuk adik-adik sekalian, di dalam berbagai tatanan kehidupan yang ada di dunia ini, di dalam berbagai kekayaan suku, bangsa, bahasa, dan juga adat istiadat. Oleh sebab itu, marilah kita menerima kebinekaan ini, keragaman ini sebagai sesuatu kekayaan yang patut kita syukuri. Jangan menganggap kebinekaan ini sebagai sesuatu persaingan yang akan mengakibatkan pertengkaran, yang akan mengakibatkan bentrokan, yang akan mengakibatkan perselisihan. Tetapi mari kita pandang, kita memandang sebagai satu kekayaan yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang Maha Kudus, karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, di dalam kami berbangsa dan bernegara, di dalam kehidupan kami setiap saat. Kami boleh hidup di dalam rendah hati. Kami boleh diajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain sesama kami, bahkan terlebih-lebih mengasihi Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk kami boleh dapat mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan ini, sehingga kami di dalamnya boleh satu dengan yang lain bersuka cita dan mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Serangkaian syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pengurus pelkat, ke-6 pelkat, di dalam rangka melaksanakan program kegiatan dan pelayanannya yang sudah boleh dicanangkan melalui program-program itu sendiri. Dan khususnya adalah dalam persekutuan taruna, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam masa pandemik ini. Biarlah kiranya Tuhan memampukan umat Tuhan ini untuk dapat melakukan segala sesuatu sehingga boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Berkati kiranya seluruh pengurus pelkat, khususnya pelkat PT, di dalam melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan itu. Biarlah semuanya itu boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang sebentar lagi akan memperingati hari ulang tahun yang ke-75 yang akan dirayakan oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia di dalam masa-masa pandemi ini. Tentu semangat perjuangan akan tetap bergelora, kendatipun masa-masa pandemi pada saat ini tengah melanda bangsa dan negara kami. Tetapi kami boleh tetap semangat bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh pemuda, di dalam rangka mengingat rayakan dan juga mengisi kemerdekaan ini sendiri. Pada saat ini bangsa negara kami yang tercinta sedang berjuang di dalam rangka menuntaskan, di dalam rangka menyelesaikan untuk pemutusan COVID-19 ini. Berbagai bentuk-bentuk yang sudah diupayakan di dalam rangka memutus dan mempercepat daripada COVID ini sudah boleh dilaksanakan. Mari Tuhan kiranya akan menolong sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang sampai pada saat ini mereka mengalami penderitaan oleh karena virus daripada corona ini. Biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dan kekuatan agar mereka boleh kuat dan sembuh kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat, yang sampai pada saat ini kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Seluruh gereja, baik itu ibadah hari Minggu keluarga dan juga ibadah persekutuan lainnya, dilaksanakan di rumah-rumah. Kendatipun COVID ini melanda, tetapi tidak mengurangi semangat perjuangan kami di dalam rangka menguatkan iman percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terima kasih ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam masa-masa pendidikan anak-anak didik juga mereka harus terpaksa belajar di rumah karena pandemi. Mari Tuhan biarlah Engkau memberikan semangat agar anak-anak kami tetap boleh belajar dengan baik di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka tetap boleh dalam keadaan sehat. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Dipersilakan kepada adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Persembahan adik-adik nantinya akan diserahkan kepada orang tua, dan nanti orang tua yang akan menyerahkan ke gereja ya. Mari kita memberi dengan sukacita sambil bernyanyi Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukur. Adik-adik, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala yang Tuhan Yesus telah berikan buat kami dan kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami telah mempersembahkan apa yang kami miliki kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Untuk pelayanan-Mu ya Tuhan, dan semua yang terlibat dalam gereja. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, yang kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan memuji bernyanyi dari NKB 210, Kuutus Kamu.
sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Hingga saat ini adik-adik tetap rajin mengikuti ibadah PT meskipun secara online. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita dapat berkumpul bersama. Jangan lupa untuk minggu depan ibadah PT tetap dilaksanakan secara online ya. Jadi adik-adik juga dapat untuk subscribe akun YouTube gereja di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Terus update grup WhatsApp Pelkat PT. Dan jangan lupa follow Instagram Pelkat PT juga di @PT Immanuel Bung Karno untuk pengumuman dari kakak-kakak layan ya. Baik, selanjutnya kita sama-sama tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.